Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nobo. Dan hari ini berdasarkan request dari Deep SR, kita bakal bikin video gaming tes menggunakan Huawei Y7 Pro. Ngingetin aja kalau si Huawei Y7 Pro ini adalah sebuah handphone yang keluar di bulan Januari 2019. Dan kalau gue nggak salah ingat adalah handphone pertama yang dirilis di tahun 2019. At least yang masuk ke Indonesia dan dikenalin di awal-awal. Karena ini rilisnya tuh di minggu ke-2 Januari. Jadi masih lumayan fresh tahun baru, tiba-tiba keluar handphone. Dan setelah sekian lama bermain-main menggunakan Huawei Y7 Pro, waktunya gue sekarang ngetes gimana rasanya menggunakan Huawei Y7 Pro untuk full dipakai main. Rulesnya simple, kita bakal nyoba 4 game aja. Subway Surfer, Asphalt, Mobile Legends, dan juga PUBG. Berikutnya yang juga akan kita tes itu juga cuman simple. Kita akan ngeliat frame per secondnya kayak gimana. Kemungkinan akan ngeliat dari beberapa game tadi penggunaan memorinya seperti apa. Nggak ketinggalan, gue juga akan ngasih tahu gimana experience-nya menggunakan Huawei Y7 Pro untuk bermain game. Yang pertama kita cek Huawei Y7 Pro pas main Subway Surfer. Subway Surfer ini emang adalah satu buah game yang simple banget dan juga tidak berat. Tapi seperti yang lo lihat, Huawei Y7 Pro ini mendapatkan median frame per second-nya 59 frame per second dengan FPS stability 88%. Stability 88% di Subway Surfer ini sebenarnya bukan satu buah performa yang cukup bagus. Tapi may I remind you, Huawei Y7 Pro ini menggunakan Snapdragon 450 sebagai chipsetnya. Jadi emang bukan device yang sebenarnya dibikin untuk main game. Berikutnya untuk memory usage-nya ini, Subway Surfer di Huawei Y7 Pro peak-nya ada di 315 MB dengan rata-rata memory usage-nya itu 282 MB. Benar, jadi gamenya ini ringan dan juga nggak yang berat-berat banget. Untuk experience-nya sendiri bermain Subway Surfer di Huawei Y7 Pro ini, ya secara slide-nya, swipe ke atasnya, gue tidak menemukan sesuatu yang aneh, bisa dibilang cukup responsif. Berikutnya untuk game Asphalt, Huawei Y7 Pro memiliki median 23 frame per second dengan FPS stability-nya 67%. Emang balik lagi, gue ingetin ini bukan satu buah device yang sebenarnya tepat untuk dipakai main game. Dengan average memory usage 499 MB dan peak memory 621 MB. Sebenarnya kalau misalkan lo bermain Asphalt ala gue yang cuma ngerem dan juga ngegas, nggak yang pakai di puter-puter handphonenya, lo akan menemukan main game Asphalt di Huawei Y7 Pro ini menyenangkan, simple, dan juga nggak ribet. Secara gambarnya sendiri, kalau lo nggak ngelihat frame per secondnya seperti ini, lo sebenarnya akan ngerasa gambarnya aman-aman aja, nggak terlalu yang pecah-pecah atau gimana, kecuali emang lo perhatiin, lo cek bener-bener pixelnya kayak gimana jatuhnya di layar. Cuman kalau misalkan enggak, ya rasanya sih aman. Untuk bermain Asphalt sendiri di Huawei Y7 Pro sebenarnya lo nggak akan menemukan masalah yang gimana-gimana, apalagi secara layar hitungannya cukup besar, yaitu 6,2 inci. Berikutnya kita masuk ke Mobile Legends. Mobile Legends di Huawei Y7 Pro hanya memiliki median FPS-nya 28 FPS dengan FPS stability 75%. Emang settingan lo gimana, Fik? Lo nggak main high, lo nggak main frame rate-nya yang tinggi. Udah, tapi hasilnya ya seperti ini. Hasil ukur menggunakan aplikasi Game Bench. Di saat gue main Mobile Legends menggunakan Huawei Y7 Pro tanpa gue memperhatikan FPS-nya dan juga FPS stability-nya, sebenarnya gue bisa bilang main di tangannya enak, layarnya cukup responsif. Dan untuk game ini gue nggak menemukan permasalahan yang berarti. Dan balik lagi, layarnya yang besar membantu dan juga gripnya gue tidak menemukan masalah. Yang terakhir kita main PUBG. Lucunya untuk main PUBG, ternyata si Huawei Y7 Pro ini bisa memiliki median frame per second-nya 26 frame per second dengan stability 93%. Menurut gue ini angka yang cukup bagus sebenarnya untuk Huawei Y7 Pro. Gue nggak tahu kenapa kok tiba-tiba dia bisa bekerja dengan lebih baik di game PUBG. Kalau dibilang ada GPU Turbo, Fik, GPU Turbo itu bukannya cuma buat kirin ya. Jadi harusnya mungkin nggak ada impact ke sana. Apakah secara softwarenya pun sendiri ada yang ditweak? Gue nggak ngerti. Tapi hasilnya buat PUBG
hitungannya Huawei Y7 Pro menurut gue cukup lumayan. Secara average memory usage-nya sendiri, PUBG ini cukup berat di Huawei Y7 Pro karena memiliki average usage-nya itu 724 MB dengan peak memory usage-nya 842 MB. Dan kalau lo tanya, Huawei Y7 Pro yang gue pakai ini versi RAM 3GB dengan storage 32GB. Jadi emang cukup limited dan nggak usah repot-repot ngukur apakah si aplikasinya ini bertahan di background karena abis gue buka Asphalt aja, game yang gue mainin sebelumnya yaitu si Subway Surfer langsung refresh. Jadi cukup sempit emang sebenarnya ruangnya buat kita main game-game yang berat seperti ini. Untuk experience gue main di PUBG sendiri, gue nggak menemukan masalah kalau gue menggunakan kontrol yang normal atau kontrol defaultnya dari si game PUBG ini. Jadi tombol triggernya untuk nembak di sini, terus jalan di sini, dan view di sini. Gue nggak nemuin masalah. Tapi begitu semuanya gue kumpulin, kayak misalkan nembak gue pindahin ke atas, atau gue kumpulin di satu posisi, gue agak sedikit kesulitan. Tapi itu bisa jadi karena gue yang lagi mencoba belajar bermain PUBG dengan cara yang berbeda. Jadi gue masih agak susah buat, ngebidik sambil nembak begini, itu ribet ya. Tapi kalau ada yang nanya, Vic, gimana caranya mengaktifkan sensor gyroscope di Huawei Y7 Pro? Kok gue mau pakai gyroscope? Nggak bisa. Jawaban dari gue adalah gini, di saat gue mencoba meng-cross-check dengan beberapa aplikasi seperti Antutu dan juga Android Box, jawabannya emang sensor gyroscope-nya nggak ada. Jadi ya fungsi gyroscope di PUBG lo nggak akan bisa pakai karena sensornya nggak ada. Tapi kalau misalkan emang gue salah dan mungkin ada teman-teman dari tim Huawei yang ngelihat video ini, tolong gue dibenerin. Mungkin unit yang gue pegang, unit yang berbeda, atau mungkin unit yang defect, gue nggak ngerti. Tapi boleh kirim klarifikasi di bawah kalau misalkan gue salah, tolong dikasih tahu. Cuman so far, fungsi gyroscope di PUBG ya nggak bisa karena nggak ada. Itu data dari handphone yang gue pegang sekarang. Jadi pertanyaannya sekarang adalah apakah Huawei Y7 Pro itu satu buah device yang tepat untuk dipakai main game atau enggak? Menurut gue, kalau lo cuman seorang pemain game atau gamer yang sesekali, bukan gamer namanya ya. Kalau lo casual gamer, mungkin itu kali bahasanya, yang cuman lagi nunggu iseng-iseng main PUBG atau lagi nunggu lagi bosan pengen main Subway Surfer, game-game yang nggak ribet, yang nggak perlu ketepatan presisi, yang lo nggak pengen push naik level atau pengen ya apalah gitu ya. Menurut gue handphone ini tepat-tepat aja. Tapi kalau lo emang seorang avid gamer, lo pengen push rank, lo pengen naikin level lo dan segala macamnya, lo mungkin pengen ngeliat ke device yang lain. Karena si Huawei Y7 Pro ini emang berdasarkan data yang gue milikin, dia bukan satu buah handphone yang tepat buat dipakai main game. Bisa kalau misalkan lo casual, cuman kalau lo pengen main game serius, cari handphone yang lain deh menggunakan chipset yang sedikit lebih tinggi. Tapi itu khusus untuk masalah gaming aja. Kalau untuk masalah sehari-hari atau mungkin yang lain-lainnya, lo bisa ngeliat di sini. Gue akan taruh link review lengkap dari Huawei Y7 Pro. Itu dia obrolan kita kali ini, dan kalau emang misalkan lo punya pengalaman yang pengen lo share atau mungkin ada beberapa hal yang pengen lo tanyain terkait Huawei Y7 Pro, boleh tulis di kolom komentar di bawah. And if you like this video, please do hit like. Kalau nggak suka, boleh klik dislike 2 kali. And please do hit that subscribe button and turn on notification. Buat sekarang Taufik Novo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadi.